Cuma kalau berhasil jangan ngundang saya, ya, karena saya nggak bisa berenang. Ya, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca sesuatu dengan basmalah, maka ular itu tidak akan bisa menggigit atau membisakan racunnya kepada orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah pernah dikisahkan di zaman Nabi Isa AS, ya, ada seorang pemburu ular, Pak. Jadi kerjaannya dia ini suka cari kulit ular, ya, kulit ular. Akhirnya suatu saat ada ular yang sangat ganas dikejar oleh si pemburu ular ini, ya. Akhirnya ular ini ketemu Nabi Isa AS. Dia berkata, wahai Nabi Isa, tolong kamu bilangi pemburu ular itu jangan berani menangkap aku. Aku ini punya bisa yang sangat ganas. Kalau aku gigit dalam waktu beberapa menit, dia bisa meninggal. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi Isa, wahai pemburu ular, kamu jangan tangkap ular itu bisanya ganas. Kata pemburu ular itu, biarkan, saya sudah terbiasa menangkap ular, saya nggak takut, kata orang tersebut. Gak taunya dibiarkan oleh Nabi Isa. Besoknya Nabi Isa jalan lewat rumah pemburu ular, nggak taunya ularnya sudah masuk dalam sangkar, ular yang ganas ini, ya. Akhirnya didatangi oleh Nabi Isa, wahai ular, kenapa kamu kok bisa ketangkap? Sudah kamu gigit pemuda tersebut? Sudah, wahai Nabi Isa. Loh, meninggal? Enggak. Kenapa? Iya, dia sebelum menangkap aku membaca basmalah. Jadi ketika aku gigit, bisanya tawar. Subhanallah, bisanya tawar. Subhanallah, kelebihan yang Allah berikan kepada pemburu ular tersebut. Cuma jangan dicoba loh, ya. Ya, nanti Anda cari king cobra, baca basmalah, ya, jangan. Bukan untuk dicoba, tapi diamalkan. Kalau untuk dicoba nggak bisa, Pak, ilmu untuk dicoba. Ya, mentang-mentang basmalah ini mempan kemudian kita main asal main, nggak bisa. Gak bisa dicoba, tapi harus diamalkan. Sampai kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memakan dan meminum sesuatu diawali dengan basmalah, maka dia terjaga dari makanan dan minuman tersebut. Dan subhanallah, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, itu pernah dia punya budaknya itu ketika berkata suatu kata itu dengan kata yang agak keras, kemudian budaknya tersinggung dengan Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi. Akhirnya setiap makanannya Abdullah bin Mas'ud ini dikasih racun. Tapi subhanallah, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak meninggal ini Abdullah bin Mas'ud. Biasanya orang dikasih racun tersebut 1 kali 2 kali mati, Pak. Ini berbulan-bulan sampai setahun 2 tahun nggak meninggal ya Abdullah bin Mas'ud. Karena nggak tahan ini budaknya, uangnya habis buat beli racun terus. Ya, akhirnya dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, saya ini pernah kecewa dengan ucapannya dulu dan saya ingin pernah membunuhmu. Cuma subhanallah, kamu sudah saya racun tiap hari, tiap pagi malam saya racun. Tapi sudah bertahun-tahun ini kok nggak mati-mati kamu ini. Saya heran, padahal biasanya orang saya kasih 1 kali 2 kali ini mati, ini kamu bertahun-tahun nggak mati. Kata Abdullah bin Mas'ud, gimana saya mau meninggal? Setiap mau makan dan minum saya dikajari kalimat oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan baca kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim ma'asbi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca kalimat ini, maka tidak akan membuat madharat makanan dan minuman yang dia makan. Maaf, mungkin ada orang jahat sama kita, ya, di depan baik, mungkin mau makanan ini disihir atau diracun. Kalau kita baca basmalah, Pak, insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala. Gak mungkin enggak. Makanya suruh ngamalkan, tiap mau makan diamalkan baca basmalah, mau minum baca basmalah, diamalkan, jaga kita dari racun. Bukan untuk dites. Minum baikon baca bismillah. Ya, masuk Abdul Rifai, rumah sakit Abdul Rifai. Bukan untuk dites, ini kisah-kisah ini untuk kita fahami bahwasanya orang yang betul-betul menjaga dengan kalimat basmalah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan masuk kandang macan baca bismillahirrahmanirrahim, ya, insya Allah macan ini nggak bakal gigit saya, ya, jangan beranggapan seperti itu. Anda masuk kandang macan baca bismillah, macannya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya, makanan nganggur ini. Masuk kandang macan kok berani-beraninya. Ya. Bukan dites tapi diamalkan. Sampai pernah burung hut itu, Pak, pernah mengirim surat kepada Ratu Balqis. Di zaman Nabi Sulaiman yang lagi hebat pada waktu itu pemanah burung. Di zaman Nabi Sulaiman banyak para pemanah burung. Subhanallah, ketika Nabi Sulaiman memerintahkan burung hut ini untuk mengirim suratnya kepada Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan burung hut ini bawa pasukan. Burung hut-hutnya nggak mau.
mau berangkat sendiri aja, satu orang aja. Kata Nabi Sulaiman, takutnya nanti di tengah perjalanan ini kamu dipanah oleh pemanah burung. Takutnya kalau jatuh suratnya nggak sampai, bisa dioper dengan pasukanmu yang lain. Kata burung Hud, nggak perlu ya Nabi Sulaiman, cukup dengan bacaan basmalah, saya akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, pulang pergi itu Pak, dalam riwayat hadis itu burung Hud dipanah oleh 4.000 orang pemanah burung, yang dimana 4.000 pemanah burung itu tidak pernah lepas walaupun satu kali ketika memanah burung, kecuali burung Hud ini yang dilepas. Subhanallah, bayangkan dipanah 4.000 orang pemanah, yang biasanya pemanah 4.000 orang ini tidak pernah lepas, tapi ketika memanah burung Hud semuanya lepas. Subhanallah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat apa? Kalimat basmalah. Subhanallah, luar biasa ya. Barokah orang yang baca basmalah ini, barokah Pak. Orang kalau mau makan baca basmalah, insya Allah sedikit sudah kenyang ya, sedikit sudah kenyang. Baca minum, mau baca bismillah, insya Allah sedikit sudah kenyang ya. Kalau sampai 2 piring 3 piring ya, sudah baca bismillah, wah ini yang diragukan ini, bismillah sungguhan apa enggak ini ya. Nggak mungkin kalau bismillah sungguhan, pasti 1 piring aja sudah kenyang Pak ya. Apalagi kalau nggak baca basmalah, setan bakal ikut ya. Dalam hadis Rasulullah SAW ya, pernah makan pakai talam. Nabi Muhammad itu kalau makan nggak pernah pakai piring Pak, biasanya talaman dengan sahabat. Jadi kata Nabi Muhammad, 2 piring kalau jadikan 1 cukup untuk 3 orang, 3 piring kalau jadikan 1 untuk 4 orang. Jadi Nabi Muhammad itu kalau makan pakai talam. Suatu saat ketika makan pakai talam, biasanya nggak pernah habis. Subhanallah, ini habis waktu itu makanannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, biasanya kita makan 1 talam ini ada sisanya, kenapa sekarang kok habis? Kata Nabi Muhammad, saya lihat temanmu tadi yang terlambat datang itu lupa nggak baca basmalah, dan saya lihat setan ikut makan di atasnya, makanya makanannya cepat habis. Kata Nabi Muhammad, nggak barokah. Jadi Nabi Muhammad melihat sahabat yang terlambat datang itu makan lupa nggak baca basmalah, setan langsung ikut makan, ikut makan. Yang biasa makanan ini ada sisanya langsung habis. Kenapa? Setan ikut makan ya. Jadi maaf kalau makan itu jangan sampai nggak baca basmalah. Kenapa? Kalau baca basmalah, makanan kita insya Allah dijaga ya, insya Allah dijaga, mungkin dari racun, dari sihir, dari penyakit dijaga. Kemudian kalau maaf kalau kita baca basmalah, insya Allah setan nggak ikut makan. Kurang berapa gitu ya, insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala ya. Tapi yang penting maaf Pak, bukan berarti sudah sakit umpamanya tekanan, makan kambing 2 kilo, yang penting baca bismillah, bukan seperti itu loh ya, bukan seperti itu ya. Kalau memang sudah ada penyakit ya dikurangi makanannya, yang penting baca basmalah supaya sehat. Dan subhanallah, basmalah ini termasuk salah satu untuk cara ngeruqyah ya. Cara ruqyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita, dianjurkan untuk sering-sering baca basmalah di dalam minuman ya. Apalagi ditambah dengan surat Al-Fatihah. Itu salah satu cara ruqyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai peneliti Jepang itu ternyata air itu benda hidup. Air itu Pak yang kita minum, bukan benda mati ini. Ini benda hidup, ini air ini. Ini peneliti Jepang loh, non muslim yang mengatakan. Jadi air itu kalau kita puji ya, dipuji dengan bacaan yang baik-baik, kamu ini baik, kamu ini penyembuh, itu air langsung keluar ion positifnya. Tapi kalau air itu kita hina, kamu ini kurang ajar, nggak manfaat ya, jelek kamu itu air langsung keluar ion negatif. Ion negatif kalau kita minum bikin penyakit, tapi kalau ion positif kalau kita minum bikin sehat. Ini peneliti Jepang Pak, itu belum dibacakan dzikir loh ya. Air saja kalau dipuji itu sudah ion positifnya keluar, apalagi kalau dibacakan dzikir. Dzikir. Makanya dianjurkan setiap mau minum baca basmalah, mau makan baca basmalah. Kenapa? Akan keluar ion positif, sehingga kalau kita minum bikin obat untuk tubuh kita, bikin sehat. Luar biasa, subhanallah. Resep dari Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah Raja Romawi pernah dikisahkan, pernah kirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengeluh karena sering sakit pusing, sakit kepala, setiap hari sakit kepala. Akhirnya oleh Sayyidina Umar dikasih kolan suah. Kolan suah itu seperti kopiah, kemudian ada imamannya.
Subhanallah, Raja Romawi ini Pak, setiap pakai kolansuah hilang penyakitnya. Tapi kalau dibuka sakit lagi. Ini kiriman dari Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dipakai, nanti mau tidur mau dibuka sakit lagi. Akhirnya bingung dia, setelah berhari-hari tiap dibuka sakit. Akhirnya coba ini kamu buka, dipanggil itu apa anggotanya, kamu bongkar ini kopiah, apa isinya ini. Setelah dibuka, dibongkar, nggak taunya ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Bismillah saja, bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang ditaruh oleh Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kopiah tersebut. Subhanallah, dengan bacaan Bismillah tersebut, setiap ditaruh kepala hilang sakitnya. Tapi maaf, mungkin sudah dibacai terlebih dahulu oleh Sayyidina Umar di ru'ya, bahasanya kopiahnya itu sudah dibacai. Tapi salah satunya ada tulisan basmalah. Subhanallah, Raja Romawi itu langsung masuk Islam dia. Ketika melihat ada tulisan basmalah di dalam kopiah yang dikasihkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Ya, basmalah ini kalimat yang luar biasa. Ya. Resep dari Nabi Muhammad untuk kesehatan, kebahagiaan kita dunia akhirat. Makanya setiap para ulama pasti mengarang bacaannya itu dengan basmalah. Ya. Wajib di dalam sholat, kata Imam Syafi'i, sunnah ketika mengarang kitab, masuk masjid, mau makan, mau minum, ya, kemudian mau masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, mau kumpul suami istri, sunnah. Kemudian hukumnya mubah kapan? Ketika mengangkat meja itu boleh baca bismillah. Kemudian hukumnya makruh, kenapa? Kapan? Yaitu ketika melihat sesuatu yang kotor. Ya, maaf di tempat sampah, mau buang sampah jangan baca basmalah, makruh. Karena nggak boleh melihat yang kotor sambil baca basmalah, itu hukumnya makruh. Makruh itu kalau dikerjakan nggak dapat apa-apa, kalau ditinggal dapat pahala. Jadi kalau Anda di tempat sampah jangan baca basmalah. Kemudian haram baca basmalah haram, nggak boleh baca basmalah kapan? Ketika bermaksiat. Mau minum khamar baca bismillah supaya barokah khamarnya. Nggak ada. Ya, mau ngerampok rumahnya orang baca bismillahirrahmanirrahim supaya nggak ketahuan, double dosanya. Baca basmalahnya dosa, ngerampoknya juga dosa. Begitu juga ketika minum khamar atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia baca basmalahnya haram, mengerjakan maksiatnya juga haram. Ya, jadi hati-hati, basmalah ini untuk sesuatu yang penting dalam perkara agama. Ya, mau makan, mau minum, mau masuk masjid, mau naik kendaraan, mau masuk rumah, keluar rumah, ya, mau makan, mau minum, mau kumpul suami istri, itu dianjurkan dengan baca basmalah supaya barokah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ulama mengatakan kalau kitab itu diawali dengan basmalah, insya Allah kitab itu barokah, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melafadzkan bacaan basmalah ini sampai akhir umur kita, dan mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini dijaga hidup kita dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.